Saudara, saya masih bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan Badarudin Andi Picunang, Sekjen Partai Berkarya, membahas mengenai kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Bung Usman, saya lanjutkan tadi. Jadi apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa mengungkap dalang dari pembunuhan kasus Munir, Bung Usman? Kita tahu bahkan sampai ada tim pencari fakta di zaman atau di masa pemerintahan Pak SBY, namun kemudian disebutkan bahwa dokumennya hilang. Saat ini terbaru seperti apa, Bung Usman? Ya, sebenarnya kalau ada kemauan dari negara, dari pemerintah, maka pertama bisa ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi yang independen. Dan itu adalah rekomendasi dari tim pencari fakta. Apakah investigasi bisa dilakukan berulang kali? Bisa. Dan yang disebut sebagai penyelidikan itu tidak mengenal kadaluarsa. Di dalam kasus Munir, investigasi pernah dilakukan oleh kepolisian dan berkali-kali tim kepolisian berganti, berkali-kali kepolisian juga melakukan investigasi. Dalam kasus lain, kerusuhan Mei, pelanggaran HAM di Aceh, juga pernah dilakukan investigasi berulang kali oleh Komnas HAM, oleh DPR, juga oleh Presiden Habibie atau Presiden Gus Dur ketika itu. Dalam kasus Munir, mestinya itu bisa dibuka, yaitu tim investigasi baru yang independen. Yang kedua adalah kepolisian mengambil inisiatif untuk memutuskan tim baru dan melakukan investigasi yang baru di luar dari tim investigasi di bawah kepresidenan. Ketika itu pernah ada komitmen dari Kabar Eskrim yang baru terpilih, yaitu Arief Sulistianto, tapi sayang jabatannya tidak lama sehingga usaha untuk membuka kasus Munir ini tidak dilanjutkan. Yang ketiga adalah Jaksa Agung menempuh langkah peninjauan kembali ke pengadilan dengan bukti-bukti yang baru. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan itu telah dimulai oleh Komnas HAM dengan tim kajian awal. Mudah-mudahan bisa didorong terus menjadi tim penyelidik pro justisia sehingga Munir bisa dilihat sebagai bukan pidana biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Bung Usman, secara hukum lantas bagaimana kalau tanpa keterangan dari Polikarpus, berbagai upaya yang Anda sebutkan tadi dilakukan oleh berbagai lembaga kepolisian, Komnas HAM, ada berbagai opsi atau alternatif. Tanpa keterangan dari almarhum Polikarpus bakal seperti apa? Dengan adanya keterangan dari Polikarpus, bahkan banyak sekali proses pemeriksaan yang menunjukkan ia tidak mau membuka suara. Dan tanpa membuka suara pun prosesnya sudah berjalan dari mulai pengadilan atas dirinya berkali-kali di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, juga pengadilan terhadap mantan Direktur Utama Garuda yang dianggap membantu memberi akses kepadanya hingga di tingkat pengadilan negeri banding, dan kemudian pengadilan terhadap mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara. Dengan kata lain, kalaupun ia masih ada tetapi masih tidak ingin memberikan keterangan atau seperti yang dikatakan oleh hakim tidak mau membuka kebenaran, tentu tidak ada pengaruhnya antara ada atau tiada. Tentu saja ketiadaannya memustahilkan proses pengadilan terhadap dirinya kembali gitu, karena seseorang tentu saja berhak untuk diadili dengan kehadirannya gitu. Pada umumnya demikian di dalam norma hukum acara pidana. Tetapi ada sebagian lagi dari keterangan-keterangannya yang sebenarnya telah berada di dalam fakta-fakta persidangan. Salah satunya karena sudah dibacakan di amar putusannya begitu ya? Betul, termasuk juga hubungan telepon atau percakapan telepon yang dilakukannya melalui nomor telepon genggam maupun juga nomor telepon rumahnya dengan kantor Badan Intelijen Negara atau dengan pejabat atau nomor telepon yang dikuasai oleh pejabat Badan Intelijen Negara. Oke, Pak Badarudin, karena belum ada pengakuan secara hukum, tadi Bung Usman cerita yang masuk ke fakta persidangan terbatas pada peran dia begitu, tidak bicara soal dalang. Pak Badarudin, sebagai orang yang kenal secara personal Pak Polikarpus, Anda sebutkan tadi mengatakan tetap sampai saat Anda berbincang dengannya mengatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir. Anda bisa cerita banyak soal apa yang diceritakan oleh Polikarpus, almarhum Polikarpus soal kasus Munir? Yang jelas secara rinci atau gamblang beliau tidak pernah membantahkan kepada siapapun. Yang jelas
apa yang dibacakan bahwa dia tidak terlibat, tidak sesuai dengan apa yang disangkakan atau disampaikan ke beliau, itu sudah berapa kali disampaikan lewat teman-teman media, bahkan di pengadilan. Intinya, selama Pak Polikarpus bergabung di Berkarya, jarang kami membahas masalah lalu beliau. Apalagi menyangkut masalah kasus HAM tadi, kasus Pak Munir almarhum, sehingga apa yang disampaikan Pak Polikarpus ini tentang kasusnya seperti apa yang telah dibacakan, bahwa beliau tidak sama sekali terlibat dalam kasus yang dituduhkan, dan terbukti dengan dibebaskannya walaupun sudah menjalani 8 tahun dari 16 tahun beliau dituntut. Itu pun juga dengan kasus yang lain, bukan kasus pembuktian bahwa beliau terlibat langsung dalam proses meninggalnya almarhum Pak Munir. Sikap Partai Berkarya sendiri tadi saya tanyakan sebelum jeda, sebagai salah satu partai di Indonesia tentu mendukung perlindungan HAM di Indonesia, termasuk juga bagaimana aktivis HAM seperti Munir yang harus kehilangan nyawa. Bagaimana sikap dari Partai Berkarya sendiri, Pak Badarudin? Ya, kita sangat menghargai teman-teman pejuang HAM, dan begitu juga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman tentang hak asasi manusia ini. Partai pun juga punya program untuk itu dan sangat mendukung selama itu sesuai dengan jalur dan tidak memberikan vonis kepada orang yang tidak melanggar HAM. Tapi kita mendukung orang-orang yang memperjuangkan HAM di luar sana, bahkan di dalam partai sendiri, bagaimana proses hukum yang terkait dengan HAM ini betul-betul diperhatikan. Dan tentunya kita juga mengimbau negara terlibat langsung untuk memperhatikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Saya kira bukan hanya kasus Munir, masih banyak kasus-kasus lain yang menyangkut HAM di mata dunia. Negara kita ini perlu untuk segera menyelesaikan beberapa kasus-kasus tersebut. Terkait dengan almarhum Munir, biarlah almarhum Munir dan Tuhan yang tahu tentang apa yang ditahu tentang kasus yang dituduhkan kepada beliau. Mari kita doakan semoga beliau selamat dan menghadap Tuhan dan masuk surga. Oke, terakhir ke Bung Usman sedikit saja. Bung Usman, selain political will dari pemerintah saat ini sudah ada sebutkan tadi, hal apa yang sebenarnya bisa mengungkap kasus Munir secara gamblang, secara terang benderang yang bisa dilakukan sebenarnya setelah bertahun-tahun sampai ada tim pencari fakta, tapi hingga kini belum juga terungkap siapa dalangnya? 4 hal yang tadi saya katakan. Pertama, tim investigasi baru sesuai rekomendasi pertama dari tim pencari fakta. Yang kedua adalah investigasi baru di kepolisian. Yang ketiga adalah peninjauan kembali oleh Jaksa Agung dengan menghadirkan bukti-bukti yang baru. Dan yang keempat adalah penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM untuk memeriksa perkara ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, apabila keempat hal itu dilakukan, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuka perkara ini. Dan perkara ini tidak tergantung dari katakanlah pengakuan dari seorang yang telah dalam hal ini Polikarpus. Di dalam perspektif hak asasi manusia, keterangan dari seorang pelaku itu tidak boleh digunakan untuk menjerat pelaku untuk dihukum pidana. Itu namanya self-incrimination. Nah, tetapi yang kedua di dalam hukum acara pidana biasa. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, petunjuk itu justru fakta-fakta yang paling utama. Jadi bisa saja seseorang yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan itu menolak mengakuinya, menolak menerima kebenaran dari dakwaan atau sangkaan itu, tetapi berkebalikan dengan keterangan para ahli, keterangan para saksi atau alat bukti lain begitu ya? Maka itu keterangan terdakwa tidak punya nilainya sama sekali. Nilainya rendah sekali secara yuridis. Oke, berarti menunggu dari political will pemerintah karena memang masih ada alat-alat bukti lain selain pengakuan dari terdakwa Polikarpus sendiri ya yang bisa sebenarnya mengungkap dalang pembunuhan kasus Munir. Terima kasih Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International dan Pak Badarudin Andi Picunang, Sekjen Partai Berkarya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.